Shalom Lifehouse Family, kita kembali berjumpa dalam acara Life Cell. Mari kita siapkan hati kita, siapkan catatan saudara, buka hati saudara supaya benih kebenaran firman Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur dan benih itu bisa berbuah lebat dalam hidup kita. Dan pada kesempatan ini kita akan diberkati oleh hamba Tuhan, sahabat kita semua yang sudah tidak asing lagi, sudah beberapa kali melayani bersama-sama dengan kita. Mari kita undang, kita sambut Pastor Debbie Basir. Saya persilakan. Terima kasih. Iya, terima kasih buat kesempatannya tentunya ya bagi jemaat di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita bisa ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, hari ini saya pengen sama-sama kita belajar firman Tuhan, saudara. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, yuk. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat anugerah, buat campur tangan Tuhan, bahkan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih 7 bulan sudah berlalu, Tuhan pelihara kami, bahkan tidak kurang suatu apapun. Kami mau bersyukur di tengah goncangan yang hari-hari ini kami alami, kami rasakan, kami tetap kuat sebab Tuhan yang menopang kami. Pada hari ini Engkau berbicara, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap umat-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan hari ini saya memberi tema firman Tuhan yaitu ya ketenangan yang sejati ya. Saudara, hari-hari ini kalau kita melihat keadaan goncangan yang terjadi, semua hal yang sedang terjadi, saya percaya ya adalah sesuatu barang mahal, yaitu ketenangan. Hari ini semua orang pengen hidup tenang. Ya, tetapi bagaimana kita bisa tenang kalau semua lagi tergoncang, kalau semua persoalan sedang datang. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan yang terutama adalah ketakutan yang begitu ya mengikat banyak orang. Kenapa? Karena semua orang pada takut mati menghadapi pandemi ini, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, hari ini kita akan sama-sama belajar ya dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, saudara. Judul perikopnya di sana adalah hidup orang Kristen. Ya, ayat 7 berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudara, hari-hari ini yang kita butuhkan adalah ketenangan ya. Ayat ini dengan jelas berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana kita bisa tenang kalau melihat keadaan yang seperti ini? Saudara, ya ada banyak orang datang berkata, Bu, saya kehilangan pekerjaan, ya rumah tangga saya digoncang, bahkan di tengah pandemi yang sedang luar biasa ini tingkat perceraian naik, saudara. Ya di Jawa Barat ya, itu diberikan batasan 1 hari ya hanya dilayani 100 kasus perceraian, yang antri ribuan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketenangan. Ternyata goncangan ini ya telah membuat banyak orang ya rumah tangga tergoncang, semuanya tergoncang. Dan satu hal, banyak orang yang kehilangan ketenangan. Tapi ayat ini berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau saya membaca ini, saudara, firman ini berkata jadilah tenang. Kalau ayat ini berkata jadilah tenang, berarti saya pengen kita semua merenung. Kalau firman Tuhan berkata jadilah tenang, berarti menjadi tenang itu tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab siapa, saudara? Ayat ini dengan jelas berkata jadilah tenang ya. Saya selalu berkata kepada banyak orang yang datang konseling ya di dalam persoalan apapun, selalu saya berkata begini, tidak ada dokter hebat, tidak ada psikiater hebat, tidak ada pendeta hebat yang bisa menolong saudara untuk bisa menjadi tenang dan menjadi kuat hari-hari ini. Ayat ini dengan jelas berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Berarti untuk menjadi tenang itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Nggak ada pendeta, nggak ada dokter, nggak ada psikiater yang bisa menenangkan. Kita semua tahu hari-hari ini bahkan banyak orang yang pergi ke psikiater. Untuk apa? Dapat obat penenang ya. Bahkan banyak yang datang berkata, saya mau tidur aja setiap malam harus minum obat tidur, Bu ya. Tapi kalau kita membaca firman ini, saudara, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang.
Ada sebuah kata perintah di sini, kuasai diri, jadi tenang. Berarti kita ini bisa menjadi tenang dalam hidup kita, menghadapi setiap situasi, menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap keadaan. Bagaimana kita bisa menjadi tenang? Yang pertama, cuma dengan cara menguasai diri. Menguasai diri dengan cara apa? Menguasai diri dengan firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu datang kepada saya, dia telepon saya, Bu. Ya, dari caranya telepon aja udah begini. Halo Ibu Debbie, saya bilang iya, kenapa Bu? Saya mau minta didoakan. Doakan apa Bu? Saya depresi. Kenapa Ibu depresi? Sekedar ibu tahu aja, beberapa waktu yang lalu saya baru keluar dari rumah sakit jiwa. Hah, kenapa Bu? Iya, itu awalnya dimulai karena suami saya selingkuh Bu. Ya, oh lalu ibu terpukul. Iya, dan sampai sekarang ini saya telepon ibu, kenapa? Saya nggak bisa tidur Bu, ini sudah 3 malam saya nggak tidur. Lalu saya berkata kepada dia, Ibu, dengar baik-baik ya. Kenapa ibu menjadi depresi dan bahkan hampir gila? Ya, mungkin sudah gila, udah masuk rumah sakit jiwa. Ya, saya mau berkata kepada ibu, ya, firman Tuhan berkata, kuasai dirimu, jadilah tenang Bu, ya. Kenapa ibu sampai depresi? Karena ibu berusaha mengendalikan semua keadaan yang ada di sekeliling ibu. Dengar baik-baik saudara, kita manusia memang semua kita berharap sesuatu yang baik yang kita alami. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan rumah tangganya tergoncang, gak ada seorang istri pun yang mau suaminya berselingkuh. Tapi kita hidup di dunia yang tidak bisa kita prediksi, keadaan di depan kita bahkan di sekeliling kita yang tidak bisa kita kontrol. Ya, kita manusia tidak bisa pegang kendali atas semua hal di hidup ini. Kenapa banyak orang menjadi stres dan depresi? Karena dia mau mengendalikan semua hal di dalam hidupnya. Berhentilah berusaha mengendalikan suamimu, anakmu, karena apa yang akan engkau dapatkan? Engkau akan stres, saudara. Bagian kita, firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, banyak orang mau menguasai suaminya, banyak orang mau menguasai anak-anaknya. Tidak sedikit orang tua yang datang kepada saya, Bu, anak saya narkoba. Bu, anak saya sudah bilang, jangan jatuh cinta dengan orang yang tidak seiman. Tapi dia ngeyel Bu, akhirnya sekarang dia pindah agama. Apa yang harus saya lakukan? Ibu, kuasai diri, berdoa. Ya, tapi anak saya bikin saya stres. Ibu jangan berpikir bahwa ibu bisa merubah anakmu, hanya Tuhan yang sanggup. Dengar baik saudara, semua orang akan berproses dengan dirinya masing-masing. Engkau mau berusaha mengendalikan anakmu dengan kekuatanmu, tidak akan pernah bisa. Biarkan, doakan anakmu, nasihati sebisamu. Ya, tapi jangan berusaha untuk mengendalikan hidupnya menjadi seperti yang saudara mau. Bagian kita adalah menguasai diri sesuai firman Tuhan dan jadilah tenang. Ya, saya hanya bisa berkata kepada anak-anak saya, Mami sudah kasih tahu kamu jalan kebenaran. Kalian menikah jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Tapi pada akhirnya semua orang akan berproses masing-masing dengan dirinya sendiri. Kalau kamu salah langkah, kamulah yang akan menjalani proses itu. Kalau kamu salah mengambil keputusan, kamulah yang akan bergumul dengan hidupmu. Jadi sekarang ini saudara, ya mari kita kembali pada firman Tuhan. Kuasai diri dan jadilah tenang. Saya bilang, Ibu, kalau ibu tidak melakukan firman ini, yang ada ibu mau, malah terakhir kemarin dia telepon saya, Bu, saya itu hari-hari ini ada bisikan yang suruh saya bunuh diri. Kenapa bisa seperti itu saudara? Ada bisikan yang datang menyuruh dia bunuh diri. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak bisa menjadi tenang. Akhirnya setan yang mengambil alih dirinya saudara. Iya, karena dia biarkan kepahitan di hatinya, dia biarkan semua hal itu di dalam hatinya, kekecewaan, amarah. Akhirnya setan mengambil alih hidupnya, bahkan pikirannya. Makanya setiap hari setan datang berkata, bunuh diri aja, akhiri aja hidupmu. Sudah tidak ada guna lagi, kamu lihat apa yang kamu alami, suamimu sudah seperti itu. Kamu lihat, stop, saya berkata pada ibu itu, Ibu hari ini,
Bangkitkan imanmu. Ibu masih punya anak-anak. Ibu harus berjuang buat anak-anak. Bu, suami berselingkuh, dunia belum kiamat. Ibu bangkit, ibu hidup bagi anak-anak. Ibu bisa berbahagia bersama dengan anak-anak. Biarkan suami berurusan dengan Tuhan. Bagian ibu hanya mendoakan. Tapi hari ini saya mau bilang kepada ibu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Amin, saudara. Siapa yang bisa menenangkan kita? Bukan orang lain. Siapa yang bisa membuat kita ini menjadi tenang dan damai? Diri kita ketika kita mengambil komitmen dan keputusan, aku mau menundukkan diriku kepada firman Tuhan. Keadaan di sekeliling kita bisa berubah, tapi ketika kita mengambil keputusan untuk tenang bersama Tuhan, aku mau ambil keputusan untuk aku melakukan firman. Aku mau bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, saya mendapatkan arti dari ketenangan sejati itu luar biasa. Satu kali ya, saya pernah menyaksikan ini beberapa kali. Mungkin saudara sudah pernah mendengar, tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi kesaksian ini. Satu kali saya dan suami akan pelayanan ke Solo, saudara. Kami sudah ada di bandara dan ketika pesawat itu, ya ketika kami sedang di ruang tunggu, saya tuh melihat itu jam 3 sore. Saya melihat di atas bandara itu awan begitu hitam, gelap, pekat gitu ya. Lalu saya colek suami saya tanya, "Say, lihat keadaan cuaca begini, pesawat ini mau naik nggak?" Suami saya cuma menjawab, ya kita pasrah aja, kan yang tahu tuh mereka. Kita naik atau tidak, kita take off atau tidak, itu pilot itu yang sudah tahu lah, kita ya nurut-nurut aja. Tapi kok hati saya itu, aduh saya nggak tenang gitu saudara ya. Sampai saya ada keinginan untuk berkata kepada suami, kita batal terbang aja yuk, kita pulang. Karena memang itu cuacanya begitu ya buruk sekali. Tapi nggak berapa lama kami dipanggil untuk para penumpang dipersilakan naik ke dalam pesawat. Sudah di dalam pesawat saya masih tanya suami saya lagi waktu sudah duduk, "Say, mereka nekat nih mau take off." Ya suami saya bilang, "Ya berserah aja say." Ya namanya orang itu kalau naik pesawat saudara, ya waktu saudara sudah beli tiket, itu kan saudara udah gak mikir mati atau hidup kan. Ya itu udah terserah, kita juga gak tahu pilotnya dari mana, kita gak tahu juga orangnya siapa, kita juga gak tahu, bahkan beberapa waktu yang lalu aja ada di surat kabar koran, ya beberapa pilot yang sebelum terbang mereka pakai narkoba dulu, itu kan mengerikan sekali. Tapi ya itulah namanya iman. Kita naik pesawat ya sudah, hidup mati itu di tangan Tuhan. Bukankah hari-hari ini juga pandemi kita menghadapi yang sama? Jangan terlalu takut berlebihan. Kuasai dirimu, jadilah tenang. Kuasai diri dengan firman Tuhan. Hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan virus corona. Saya mau bilang kepada saudara, kita tidak menyepelekan ya, kita harus mengikuti protokol yang sudah ada ya. Tetapi jangan mau dikuasai oleh roh ketakutan hari-hari ini. Karena banyak orang akhirnya depresi karena dikuasai oleh roh ketakutan. Saudara, akhirnya kami duduk dan beneran pesawat itu tetap berjalan saudara. Saya sudah deg-degan melihat di atas itu, apalagi udah mulai hujan turun saudara ya. Aduh itu benar-benar menegangkan. Tapi pada akhirnya ya tidak ada pilihan. Saya harus berusaha menenangkan diri saya. Ya sudahlah, berserahlah sama Tuhan. Benar saudara, ketika take off saudara, ya udah beberapa menit saudara, ya dia masuk di tengah awan yang gelap itu. Itu jam 3 sore, waktu masuk di awan itu kami mengalami goncangan yang begitu hebat. Saya lihat ke jendela saudara, itu jam 3 sore. Saya lihat ke jendela, gelap gulita, gak ada cahaya sama sekali, kayak malam karena kami masuk di dalam awan yang gelap itu. Lalu pesawat itu bergoncang seperti truk yang naik di pegunungan berbatu-batu gitu saudara ya. Semua orang ketakutan. Di tengah-tengah orang yang lagi panik dengan goncangan yang begitu keras itu, pintu antara pilot dengan penumpang yang di tengah itu terbuka dan menimbulkan suara yang begitu keras. Itu semua orang berteriak saudara, sesuai dengan imannya. Ada yang sudah, ya Allah astagfirullah saudara, ya orang Kristen, oh Tuhan Yesus tolong. Jadi semua iman keluarlah. Memang manusia itu seringkali ketika dalam keadaan takut itu baru imannya muncul. Makanya seringkali Tuhan harus mengizinkan sesuatu yang menakutkan supaya kita benar-benar berharap dan percaya. Akhirnya saudara, karena semua orang udah berteriak, saya juga berteriak saudara. Saya berdoa, Tuhan tolong, itu goncangan terus saudara. Tiba-tiba pesawat itu seperti dilempar. Jadi waktu dia mau naik kayak menemukan, kayak kena benturan, lalu dia terlempar ke bawah dengan keras sekali saudara. Saya bilang ke suami saya pesawatnya jatuh. Ya, dan memang itu benar-benar jatuh saudara.
Ya, disitulah saya itu berdoa, Tuhan anak saya masih kecil loh Tuhan. Ya, kalau saya mati, saya cuma minta Tuhan kirim orang untuk merawat anak-anak saya, itu aja. Ya, tapi saya juga percaya, saya bilang, kalau belum waktunya saya mati sekarang, saya tahu Tuhan sanggup menolong. Lalu saudara, tiba-tiba saya merasakan, ya, ada satu suara yang berbicara di hati saya dengan sangat lembut. Ya, suara itu berkata, ya, percayalah kepadaku dan jangan takut, naikkan pujian. Ya, ini aneh saudara, di tengah orang yang lagi berteriak, ya Allah, masih berdoa, karena memang goncangan itu lama, hampir sekitar 15 menit kita tergoncang hebat. Saya di tengah orang yang sedang ketakutan itu, saya nyanyi saudara, ya. Masih bergoncang pesawat tuh saya nyanyi, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saya nyanyi terus saudara. Goncangan itu makin keras, saya makin nyanyi kenceng. Tiba-tiba saudara, pesawat itu kayak diangkat saudara. Dengan sisa kekuatan dia berusaha naik saudara. Dan tiba-tiba keluarlah kami dari awan gelap itu. Terang benderang, tidak ada goncangan sama sekali di situ. Semua orang berteriak lega. Lalu tiba-tiba saya mendengar satu suara di hati berkata begini, kamu tahu arti ketenangan sejati? Ketenangan sejati itu berada di tengah badai. Kalau hidupmu lagi baik-baik saja, kalau keuanganmu baik-baik saja, kalau keadaan di sekelilingmu baik-baik saja, lalu kamu tenang, itu biasa. Tetapi ketika goncangan datang, rumah tanggamu sedang kena badai, usaha pekerjaanmu sedang dilanda badai, mungkin engkau sedang di PHK, kesehatanmu mungkin sedang terganggu, engkau sedang sakit, tetapi engkau bisa tenang bersama Tuhan, itu namanya ketenangan sejati. Saudara, ya, hari-hari ini bukankah badai sedang mengamuk di sekeliling kita? Keadaan yang tidak menentu. Tapi kita harus mengerti dan percaya, Alkitab bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita harus terus berjaga-jaga dalam iman dan percaya bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir. Ya, karena itu kuasailah dirimu. Ya, agar kita bisa tenang, itu bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain, ya kita harus menguasai diri kita. Kuasailah dirimu. Di dalam kitab Amsal dikatakan orang yang bisa menguasai diri, itu dia melebihi seorang yang dapat merebut kota. Saya mau tanya kepada setiap kita yang mendengarkan, untuk bisa merebut kota itu susah atau sulit saudara? Itu sesuatu yang sulit banget. Tapi Alkitab berkata kalau orang itu bisa menguasai dirinya sendiri, dia melebihi seorang pahlawan yang bisa merebut sebuah kota. Bukankah itu wow? Ternyata pada akhirnya semua persoalan di sekeliling kita akan menjadi rumit. Waktu apa? Waktu kita tidak bisa menguasai diri. Sebaliknya, serumit apapun keadaan di sekeliling kita atau persoalan yang datang, kalau kita bisa menguasai diri dan menjadi tenang, maka Tuhan juga bisa bekerja dalam hidup kita saudara. Kenapa kita ini harus menguasai diri? Ya, di ayat yang lain kitab Amsal berkata, orang yang tidak menguasai dirinya itu seperti kota yang temboknya roboh. Pada zaman dulu itu, orang kalau bangun kota, yang pertama dibangun adalah tembok sekeliling kota. Kenapa? Itu berbicara tentang perlindungan. Tembok itu berbicara tentang benteng ya. Nah, kalau seseorang itu nggak bisa menguasai diri, dikatakan itu seperti kota yang temboknya roboh. Artinya apa? Enggak ada perlindungan. Ya, kita bisa menang, kita bisa melakukan segala perkara waktu kita bisa menguasai diri. Tidak akan ada serangan dari luar yang dengan cepat masuk kalau kita bisa menguasai diri. Karena itu firman ini berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Bagaimana supaya kita bisa tenang? Ya, kuasai diri. Hari-hari ini mari kita melatih diri kita saudara untuk menguasai dengan firman.
Ketika perasaanmu takut, ketika iblis juga sedang menembakkan panah-panah api dalam pikiranmu bahwa keadaan akan semakin buruk, kamu akan kehilangan pekerjaan, berusaha kuasai dirimu dengan firman. Perkatakan, aku mau mikirkan semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedap didengar, yang patut dipuji, disebut kebajikan. Aku mau pikirkan semua itu. Aku mau memikirkan tentang janji dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mulai kendalikan hidup kita dengan firman. Hanya firman yang bisa membuat hidup kita tenang, saudara. Ya, lalu saya mau bilang, saudara, kenapa kita harus tenang? Ayat ini berkata, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata untuk bisa berdoa dan mendapatkan jawaban dari Tuhan, kita membutuhkan ketenangan. Ya, sebab kalau kita tidak tenang, kita tidak akan mungkin, saudara, ya, bisa mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6, 7 sampai 8 firman Tuhan berkata begini. Yakobus pasal yang pertama ayat 6, 7 dan 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa kita perlu ketenangan, saudara? Ya, untuk bisa berdoa kita disuruh tenang dulu. Artinya apa? Orang yang bisa menenangkan diri itu orang yang mempercayai Tuhan. Orang yang bisa menenangkan diri itu artinya orang yang beriman. Karena tidak mungkin orang bisa tenang kalau nggak punya iman. Ya, iman kepada Tuhan, iman kepada firman, iman kepada janji Tuhanlah yang bisa meyakinkan diri kita untuk bisa tenang menghadapi segala persoalan. Nah, ketika kita sudah tenang karena kita menguasai diri dengan firman, barulah kita bisa berdoa. Karena itu firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kenapa, saudara? Karena ini adalah sebuah rahasia besar. Doa kita dijawab atau tidak itu tergantung kita berdoa dengan iman atau tidak. Yakobus 1 ayat 6 ini berkata begini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Waktu engkau berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, jangan bimbang. Tapi sebaliknya engkau harus memintanya di dalam iman. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Orang tidak mungkin bisa beriman dan mempercayai Tuhan kalau hidupnya gak tenang. Orang yang gak tenang itu gusar, bimbang. Kenapa dia bisa tidak tenang? Karena dia tidak mempercayai Tuhan. Ya, dan ketika kita ini tidak tenang, kita bimbang, kita gusar, kita itu Alkitab bilang seperti orang gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Dan parahnya lagi kalau kita nggak tenang lalu kita berdoa, ayat 7 bilang apa? Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Waktu kita nggak tenang, kita berdoa, kita nggak dapat apa-apa. Makanya kenapa seringkali kita bertanya, kenapa doa saya nggak dijawab? Kenapa saya tidak melihat campur tangan Tuhan? Karena mungkin engkau sering berdoa tidak tenang hatimu, engkau berdoa, engkau bimbang. Waktu engkau tidak tenang, apa yang harus aku lakukan, Bu, untuk bisa menenangkan diri? Naikkan pujian, ya, perkatakan dengan mulutmu. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Perkatakan firman. Ketika engkau tidak tenang, naikkan pujian. Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana di dalam aku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Waktu jiwamu memuji Tuhan, engkau memperoleh ketenangan, baru engkau berdoa. Karena orang yang tidak tenang, orang yang bimbang, Alkitab berkata, orang yang demikian janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab apa, ayat 8?
Sebab orang yang mendua hati itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Waktu engkau tidak percaya, hidupmu tidak akan tenang. Engkau bisa tenang hanya ketika engkau beriman dan percaya kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini ketenangan menjadi sesuatu yang mahal. Tetapi dengar baik-baik, iblis tahu bahwa ketenangan adalah sebuah kunci kemenangan bagi setiap kita. Menghadapi masa sulit, kita butuh ketenangan yang sejati. Hanya bisa kita dapatkan waktu apa? Kita menguasai diri. Biar hari ini kita semua mau berkata, Tuhan, kami mau menguasai diri kami. Biar hari ini kita mau berkata, Tuhan, kami mau menguasai hidup kami dengan firman Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Sehingga kami dapat berkata, jadilah tenang. Ya, seburuk apapun keadaanmu. Bahkan bagi ibu-ibu yang hari-hari ini engkau sedang menghadapi badai dalam rumah tangga, kemelut yang hebat. Saya cuma mau bilang jangan bodoh ya. Kenapa saya bilang jangan bodoh? Ada banyak ibu-ibu para wanita yang memutuskan untuk bunuh diri. Mengakhiri hidupnya karena suaminya berselingkuh. Yang berselingkuh suamimu, yang berdosa suamimu. Kenapa ibu yang binasa? Ya, kembali kepada firman. Perkatakan firman di dalam mulutmu. Dan percaya firman di dalam hatimu. Jangan bodoh saudara. Cuma sejauh Alkitab berkata, kuasailah dirimu. Lalu jadilah tenang. Mari kita berusaha menguasai diri kita. Ketika Daud menghadapi sebuah pergumulan yang hebat. Dia dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh. Daud melarikan diri mencari tempat persembunyian. Dia stres, iya. Dia depresi, iya. Tetapi dia mengambil keputusan untuk menenangkan diri. Menguasai diri sehingga dia berkata apa? Hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana di dalam aku? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan dan ingatlah akan segala kebaikannya. Saudara, kita tidak bisa melarikan diri dari setiap persoalan. Hadapi hidupmu hari ini. Saya tahu ada begitu banyak orang yang mengalami sesuatu yang berat. Tapi Bu, saya tidak punya uang. Tapi Bu, saya kehilangan pekerjaan. Tapi Bu, percayalah hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa pemurnian. Tapi biar kita mau berkata, Tuhan, kami mau keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami mau keluar sebagai pemenang di masa-masa ini Tuhan. Kami mau terus taruh iman dan harapan kami hanya kepada Tuhan. Kami hanya mau berkata, Tuhan, uji kami. Kami mau menundukkan segalanya Tuhan hanya kepada firman-Mu. Kuasai diri dan jadilah tenang. Mari perkatakan itu saudara. Mari terus berkata dalam hidupmu, aku mau Tuhan. Daud memberikan teladan kepada kita. Bayangkan saudara, Daud itu mau dibunuh oleh raja loh. Ya, raja itu pemimpin satu negeri, ya, dan dia mau bisa lolos kemana? Tetapi dia menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan dia berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, ya, mengapa engkau gundah gulana? Pujilah Tuhan. Daud berusaha mengendalikan dirinya sendiri. Makanya ayat itu berkata, kuasailah dirimu. Dengan apa? Firman Tuhan. Mari hari-hari ini kita mulai memikirkan firman Tuhan. Kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, di dalam kitab Yosua dikatakan, janganlah engkau lupa untuk tiap hari memperkatakan kitab Taurat ini. Dan berjalanlah serta bertindaklah hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Supaya apa? Maka perjalananmu di dunia ini akan berhasil dan beruntung. Persoalannya hari ini saudara, saya mau bertanya, masihkah saudara mempercayai firman Tuhan? Masihkah engkau mempercayai Alkitab sebagai janji Tuhan? Atau hari-hari ini kita cuma menjadi orang Kristen yang hidup sebagai orang Kristen dan tidak pernah mau belajar percaya? Bahkan untuk percaya pun kita harus belajar saudara. Mari kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar percaya. Aku mau belajar percaya kepada janji-Mu. Aku mau belajar percaya kepada firman-Mu. Sehingga hidupku boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan.
Ketika kita mau berkata seperti itu saudara, maka saya percaya Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Jadi hari ini ingat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Karena doa orang yang tenang itu adalah doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan, hari-hari ini mungkin kami akan melewati banyak lembah kekelaman. Di masa-masa pemurnian ini ada begitu banyak keadaan yang tidak mengenakkan bagi diri kami. Tetapi inilah waktunya Tuhan. Kami tahu kami harus belajar percaya. Kami tahu kami tidak punya pilihan selain menguasai diri, menjadi tenang supaya kami bisa berdoa. Karena kami juga tahu dan percaya hanya doalah satu-satunya kekuatan di dalam hidup kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami mau terus belajar percaya kepadamu Bapa, menaruh iman dan harap kami hanya kepadamu Tuhan. Karena kami juga tahu Engkau Tuhan Maha melihat, bahkan Engkau tahu batas kekuatan kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Tuhan berikan kami kekuatan. Kami mau belajar menguasai diri, menjadi tenang supaya kami dapat berdoa. Bahkan hari ini kami mau perkatakan, tidak ada satupun masalah yang melebihi kekuatan kami. Ajar kami untuk mempercayai firman Tuhan, karena hanya firman-Mu yang sanggup memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk setiap mereka yang mendengarkan Tuhan firman ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka semua, anak-anak-Mu Bapa. Hamba tahu dan percaya Engkau Tuhan mengetahui lebih daripada diri kami. Persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Mungkin ada persoalan rumah tangga, badai di dalam pernikahan, kesehatan, keuangan, hutang piutang. Tuhan, kami mau menjadi tenang, agar kami dapat melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Mari saudara, angkat tanganmu di tempatmu, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau melihat setiap mereka yang mengangkat tangan kepadamu. Biarlah Bapa kuasa-Mu terulur bagi setiap mereka. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang percaya pada firman-Mu dan sungguh-sungguh menjadi tenang di dalam Engkau. Dan hamba percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, bahkan kami tahu Tuhan pegang kendali atas dunia ini, atas bangsa kami, atas perekonomiannya, atas semua hal, bahkan atas hidup kami. Tuhan pegang kendali. Tidak ada yang perlu kami takutkan waktu Tuhan beserta dengan kami. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati keluargamu, rumah tangga, pernikahanmu, diberkati anak cucumu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan, bahkan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah setia. Shalom.